Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razif Al-Ghifari Sukma. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran. Materi yang saya akan bahas kali ini ada 5 poin. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi secara pengertian. Kemudian ada pengertian media pembelajaran, kemudian ada ciri-ciri media pembelajaran, kemudian ada fungsi dan media pembelajaran, dan yang terakhir ada pengenalan media pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Menurut Webster Dictionary berarti sistematik, treatment atau penanganan secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill, science atau keahlian, keterampilan ataupun ilmu. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu texere, yang berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Information and Communication Technology atau ICT dalam konteks bahasa Indonesianya teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK. Dalam waktu yang sangat singkat telah menjadi satu bahan bangunan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang modern. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pendidikan menurut Munir yaitu pemanfaatan komputer dan jaringan komputer memberikan kesempatan pada setiap pembelajaran untuk mengakses materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk interaktif melalui jaringan komputer. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa TIK ini merupakan media yang berupa teknologi seperti komputer beserta jaringannya yang dapat digunakan untuk proses pengolahan dan pemrosesan data yang berguna untuk pemanfaatan dalam berbagai bidang, misalnya sosial, ekonomi, budaya, dan tentunya pendidikan. Kemudian kedua ada pengertian media pembelajaran. Kata media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Gerlich and Ellie mengatakan bahwa media ini adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Dalam proses pembelajaran, kehadiran media ini mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantaranya dan dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Kitchener and Bridge mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Antara lain ada buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi maupun komputer tentunya. Nah, di sini ada ciri-ciri media pembelajaran. Gerlich and Ellie mengemukakan 3 ciri, antara lain ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan mereproduksi suatu peristiwa ataupun objek. Ciri manipulatif yaitu
ciri kejadian atau objek yang dapat dipercepat, diperlambat, dan dapat dimundur dengan memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian ada ciri distributif. Nah, sekali informasi ini direkam dalam format apa saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun, siap untuk digunakan secara bersamaan di berbagai tempat ataupun digunakan secara berulang-ulang. Kemudian ada fungsi dan manfaat pembelajaran. Kita akan bahas ini, ada fungsi dulu ya. Fungsi itu ada 4. Yang pertama ada fungsi atensi, yaitu media visual yang dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajarannya. Kemudian ada fungsi afektif, yaitu media visual yang dapat terlihat dari tingkat kenyamanan siswa ketika belajar ataupun membaca teks yang bergambar. Kemudian ada fungsi kognitif, yaitu media visual yang dapat membantu memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian ada fungsi kompensatoris, yaitu berfungsi untuk mengkondisikan siswa yang lemah dan lambat menerima pesan yang disajikan secara verbal. Nah, untuk manfaatnya, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan sehingga meningkatkan proses dan hasil belajar. Kemudian media pembelajaran dapat mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan motivasi interaksi langsung antar siswa dan lingkungannya. Kemudian ada media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswanya. Nah, setelah membahas yang 4 itu, yang terakhir ada pengenalan beberapa media pembelajaran. Yang pertama ada teknologi cetak, cara untuk menghasilkan atau menyampaikan melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Nah, kelompok media hasil cetak ini meliputi teks, grafis maupun foto. Kemudian ada teknologi audio visual, cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Kemudian ada teknologi berbasis komputer. Itu merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi menggunakan sumber-sumber berbasis mikroprosesor. Materi ini disimpan dalam bentuk digital. Kemudian ada teori gabungan, cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggunakan beberapa media yang dikendalikan oleh komputer. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.